Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 1871570 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menuntaskan ulangan akhir semester mata kuliah Strategi Pelajaran dosen pengampu Bu Eka Putri SPD MPD. Menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di ruang kelas. Teknik atau cara yang digunakan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Guru tidak akan merasa asing dengan strategi pembelajaran yang ada di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak sekali strategi yang sudah diketahui dan dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran. Misalnya, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas, resesi, dan sebagainya lainnya. Ada beberapa hal yang perlu di dalam memilih suatu strategi pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih strategi yang akan digunakan di dalam penyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan strategi-strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru. Misalnya, seorang guru olahraga dan kesehatan menetapkan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendemonstrasikan cara menendang bola dengan baik dan benar. Kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan hanya terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis atau aktivitas mental. Apa metode yang akan dipergunakan sangat tergantung juga pada pengetahuan awal siswa. Guru telah mengidentifikasi pengetahuan awal. Pada awal atau sebelum guru masuk ke kelas memberi materi pengajaran kepada siswa, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Sewaktu memberi materi pengajaran, kelak guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa. Untuk mendapat pengetahuan awal siswa, guru dapat melakukan prestasi tertulis, tanya jawab di awal pengajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi memilih metode pengajaran yang tepat pada siswa-siswa. Yang ketiga yaitu integritas bidang studi atau pokok bahasan. Strategi pembelajaran harus tepat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah, program studi diatur dalam 3 kelompok. Pertama, program pendidikan umum, kedua, program pendidikan akademik, ketiga, program pendidikan agama. PKN penjas dan ke dalam program pendidikan umum. Program pendidikan akademik bidang studinya berkaitan dengan keterampilan. Karena itu, metode yang digunakan lebih berorientasi pada masing-masing ranah yang terdapat dalam pokok bahasan. Umpamanya, ranah psikomotorik lebih dominan dalam pokok bahasan tersebut, maka metode demonstrasi yang dibutuhkan siswa kesempatan berdemonstrasikan materi secara bergiliran di dalam kelas atau di lapangan. Dengan demikian, metode yang kita gunakan berguna tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang disampaikan kepada siswa. Dalam pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, alokasi waktu dan cara pengunjung, dan pengalaman dan kewibawaan pengajar. Soal nomor 2, apakah strategi pembelajaran meningkat kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Tentu saja cocok. Dengan berbagai penyesuaian topik, strategi pembelajaran yang akan dibahas juga dapat diterapkan pada setiap jenjang pendidikan. Banyak yang keliru bahwa strategi pembelajaran meningkat kemampuan berpikir ini tidak cocok pada setiap jenjang pendidikan. Contohnya IPS. Hal ini merupakan pandangan yang keliru, sebab pelajaran apapun diharapkan dapat membekali siswa baik untuk terjun ke masyarakat maupun untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui dalahan fakta-fakta atau pengalaman anak berbagai sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan.
Soal nomor 3, apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak tepat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak tepat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada akhir nilai siswa? Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Setiap orang tentu memiliki cara menumbuhkan semangat belajar pada diri sendiri yang beda satu sama lainnya. Semangat inilah yang disebut dengan motivasi. Apabila motivasi belajar ini rendah, umumnya diasumsikan bahwa prestasi remaja yang bersangkutan akan rendah pula. Namun, di sini ada cara meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Kedua, meningkatkan motivasi belajar jadikan siswa sebagai peserta aktif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar memberikan tugas yang profesional. Kelima, meningkatkan motivasi belajar memberikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Keenam, meningkatkan motivasi belajar memberikan penghargaan untuk motivasi. Ketujuh, meningkatkan motivasi belajar mengenali minat siswa. Dan yang terakhir, kedelapan, meningkatkan motivasi belajar peduli dengan siswa. Soal keempat, jelaskanlah makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif dan bagaimanakah cara implementasinya di kelas. Makna strategi pembelajaran induktif adalah menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Maksudnya adalah suatu proses penalaran yang bermula dari khusus menuju ke yang umum dengan memperhatikan unsur fakta setelah terjadi pengamatan. Dengan kata lain, pemberian kesempatan kepada siswa untuk berkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui konsep-konsep yang khusus hingga umum. Namun mengimplementasikannya di dalam kelas, yaitu guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Makna deduktif, pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan kepada hal yang bersifat khusus, atau berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik ke kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya, memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut, dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian, konteks pendekatan deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala. Mengimplementasikannya di dalam kelas, yaitu guru memulai dengan kaidah-kaidah konsep atau pernyataan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk membuktikannya. Guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep yang diambil. Guru memberikan pernyataan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari pemikiran siswa tersebut sendiri. Terakhir, siswa memberikan beberapa kategori dari contoh yang diberikan oleh guru. Sekian dari saya. Apabila saya salah mengucapkan atau salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.